Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang penyelesaian soal integral tak tentu dari buku Kalkulus Diferensial dan Integral yang disusun oleh Prayudi. Soal dari bab 5, yaitu tentang integral tak tentu. Pada video ini kita akan membahas soal mulai dari nomor 7, yaitu sebagai kelanjutan dari soal yang telah diselesaikan dari video sebelumnya. Ini soalnya. Dalam menyelesaikan soal ini nantinya kita akan menggunakan teorema ini. Sebaiknya dicatat ya. Ini ada 10 teorema yang akan kita gunakan di dalam menyelesaikan soal. Soal nomor 7. Integral dari x kuadrat tambah 3x kurang 4 per akar x dx sama dengan, dalam menyelesaikan ini, penyebut ini kita naikkan ke atas dan kita keluarkan dari tanda akar sehingga kita peroleh menjadi seperti ini. Lalu ini kita kalikan satu persatu, keluar menjadi seperti ini. Kemudian satu persatu kita keluarkan dari tanda kurung menjadi seperti ini. Kemudian ini dengan teorema seperti teorema yang ini kita selesaikan, akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian ini kita selesaikan, kita sederhanakan semua menjadi seperti ini. Dari sini ada unsur yang bisa kita keluarkan, yaitu 2x pangkat setengah, sehingga ini menjadi 1/5. Pangkat 5/2 kurang setengah menjadi 4/2, ditambah x, ini pangkat 3/2 dikurang setengah menjadi 2/2, jadi kurang 4, tambah c, dan hasilnya 2x pangkat setengah ini kita jadikan 2 akar x dikali dengan ini x pangkat 4/2 menjadi x pangkat 2, ini 2/2 menjadi x. Jadi inilah hasilnya. Kemudian soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kita ubah bentuk soal ini menjadi seperti ini. Kita kalikan satu persatu x kali ke sini, kemudian x kali ini, tetapi langsung kita jadikan di dalam masing-masing tanda integral. Kemudian ini kita keluarkan tanda akar, kita hilangkan tanda akar sehingga diperoleh x kali x pangkat 1/3 dx. Ini menjadi x kali x pangkat 2/3 karena naik ke atas pangkat dari positif menjadi negatif. Kemudian ini dengan teorema ini kita selesaikan menjadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, ini 3x pangkat 4/3 ini kita buat ke dalam bentuk akar menjadi 3x akar pangkat 3, sisa dari sini tinggal x dikali dengan 1/7, x pangkat 3/3 sama dengan x.
kurang 1/4 tambah dengan C. Kemudian kita ke soal nomor 9. Integral akar X dikalikan dengan dalam kurung X kuadrat kurang 2X tambah 1 per akar pangkat 4 X dx. Nah, ini tanda akar semua kita hilangkan. Ini menjadi X pangkat setengah X pangkat, ini menjadi X pangkat negatif 1/4 karena naik ke atas. Kemudian ini menjadi X pangkat 1/4 dikali dengan ini. Kemudian ini kita kalikan 1/1, jadi X pangkat 9/4 dx dikurang 2X pangkat 1 tambah 1/4 5/4, dan ini X pangkat 1/4 dx. Kemudian dengan teorema, kembali teorema yang ketiga ini kita gunakan untuk menyelesaikan ini, sehingga ini diperoleh menjadi X pangkat 9/4 dx menjadi 1/9/4 tambah 1 X pangkat 9/4 tambah 1. Demikian juga yang ini seterusnya, sehingga kita peroleh penyederhanaannya menjadi demikian. Ini menjadi 4/13X pangkat 13/4 dikurangi dengan 8/9 dikali X pangkat 9/4 tambah 4/5X pangkat 5/4 tambah C. Ini bisa kita keluarkan yang ini, sehingga ini menjadi seperti ini, yang ini begini, dan seterusnya. Kita sederhanakan, akhirnya kita sederhanakan, ini akhirnya diperoleh 4X pangkat 5/4 ini kita buat menjadi 4X. Akar dari pangkat 4X ini menjadi 1/13 X kuadrat 2/9X tambah C tambah C. Kemudian nomor 10. Nomor 10 ini integral dari X kurang 2 akar X tambah 1 per X pangkat 1/4 dx sama dengan, nah ini kita naikkan ke atas pangkatnya menjadi X pangkat negatif 1/4 dikalikan dengan X kurang 2 akar X tambah 1 dx. Kita kalikan 1/1, ini keluar, akhirnya kita peroleh seperti ini. Disederhanakan menjadi demikian, dan ini kita selesaikan dengan menggunakan teorema yang ketiga tadi, yaitu akhirnya kita dapatkan hasil menjadi ini 1/3/4 tambah 1 kali X pangkat 3/4 tambah 1 dikurangi dengan 2 kali 1/1/4 tambah 1 kali X pangkat 1/4 tambah 1 ditambah dengan 1/-1/4 tambah 1 X pangkat negatif 1/4 tambah 1 tambah C. Ini disederhanakan kita peroleh menjadi ini 4/7 kali X per 4, jadi dan seterusnya ini ya peroleh. Kemudian kita sederhanakan dan diperoleh hasilnya, akhirnya hasil akhir menjadi seperti ini. Sekarang kita soal nomor 11. Soal nomor 11.
Ini soalnya sudah mulai masuk ke fungsi trigonometri. Integral dari 2 tangen kuadrat X tambah 3 kotangen kuadrat X tambah 4 dx sama dengan ini. Nanti kita akan menggunakan identitas seperti ini. 1 tambah tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Dan demikian ini. Sehingga ini angka 4 ini kita pecah 2. Kita tambahkan untuk tangen ini. Sehingga diperoleh 2 tangen kuadrat X tambah 2. Kemudian 2 kita gunakan untuk ini. 2 kotangen kuadrat X tambah 2, tetapi ini ada 3 kotangen kuadrat X, sehingga yang sisa satunya kita buat tersendiri sini, akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian ini kita ubah menjadi bentuknya demikian. Ini kan sama dengan ini ya, ini menjadi seperti ini, kemudian ini seperti ini. Kemudian ini kita ubah tangen kuadrat X tambah 1 ini dengan teorema yang identitas trigonometri ini menjadi 2 sekan kuadrat X dx, yang ini menjadi 2 kosekan kuadrat X dx tambah yang kotangen kuadrat X ini menjadi kosekan kuadrat X kurang 1 dx. Kemudian ini menjadi, kita keluarkan duanya ke depan tanda integral, menjadi demikian. Ini dan ini kita kalikan 1, ini menjadi integral kosekan kuadrat X dx kurang integral dx sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi sekarang ada 3 kosekan kuadrat X dx, sehingga ini menjadi 2 sekan kuadrat X dx ditambah 3 kosekan kuadrat X dx kurang integral dx. Kemudian dengan menggunakan teorema ini, integral sekan kuadrat X dx sama dengan tangen X tambah C, dan kosekan kuadrat X dx sama dengan negatif kotangen X tambah C. Kemudian integral dari dx adalah X, sehingga dari hasil akhir 2 tangen X kurang 3 kotangen X kurang X tambah C. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Integral kosinus X dikalikan dengan 3 kosekan kuadrat X kurang 2 X sekan X dx sama dengan, nah ini kita kalikan kosinus X kali 3 kosekan kuadrat X, tapi kosekan X ini kita jadikan menjadi sepersinus kuadrat X, sebab sepersinus kuadrat X adalah kosekan kuadrat X, sehingga bentuknya ini menjadi 3 kosinus X per sinus kuadrat X dikurangi dengan 2 X kosinus X per sekan ini adalah seper kosinus X dx, sehingga kita kalikan ini menjadi kosinus per sinus adalah kotangen, tinggal 1 per sinus X. Ini menjadi bentuk ini menjadi ini, dan ini kosinus X nya dicoret, tinggal 2X. Jadi hasilnya ini menjadi 3 kotangen X
kosekan X dx dikurangi dengan 2X dx. Kemudian ini kita selesaikan dengan menggunakan teorema ini. Untuk ini hasilnya ini negatif kosekan X. Jadi 3 negatif kosekan X dikurangi dengan 2 kali 1 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 menjadi negatif. Ini menjadi negatif 3 kosekan X. Ini menjadi X kuadrat tambah C. Jadi inilah hasil dari nomor 12. Sekarang kita ke soal nomor 13. Tiga sinus kuadrat X kurang 4 kotangen X per sinus X dx. Ini soal ini kita ubah menjadi, kita ini uraikan ini menjadi, ini menjadi 3 sinus kuadrat X per sinus X dx, yang ini menjadi 4 kotangen X per sinus X dx, sehingga ini akhirnya menjadi sinus kuadrat dibagi sinus menjadi sinus, yang ini kotangen X. Sinus sepersinus ini kita jadikan kosekan X, sehingga diperoleh sinus X dx dengan teorema ini sama dengan negatif kosinus X, sedangkan yang ini sama dengan teorema ini menjadi kosekan negatif kosekan X tambah C. Jadi akhirnya soal jawab akhir adalah negatif 3 kosinus X tambah 4 kosekan X tambah C. Itu nomor 13. Lanjut nomor 14. Integral 5 tangen X tambah 2 sinus kuadrat X dx per kosinus dx. Nah, ini kita uraikan menjadi seperti ini. Tangen 5 tangen per cos, yang ini 2 cos per cos. Akhirnya ini menjadi cos seper cos. Sini kita jadikan sekan X, dan ini kosinus kuadrat X dibagi kosinus X menjadi tinggal kosinus X, 2-nya ke depan, ini 5-nya ke depan. Akhirnya dengan menggunakan identitas trigonometri yang ini, kemudian teorema tangen X, integral tangen X kali sekan X dx adalah sama dengan sekan X tambah C. Jadi ini menjadi 5 sekan X, dan ini menjadi integral kosinus X dx adalah sinus X tambah C, sehingga ini adalah menjadi 2 sinus X tambah C. Nah, inilah hasil akhir. Sekarang kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15, integral sekan X dikalikan dengan sekan X kurang tangen X dx. Ini kita kalikan, ini menjadi ini, kemudian sekan kali tangen menjadi ini, kemudian ini langsung udah kita gunakan dengan teorema ini, sekan kuadrat X dx sama dengan tangen X, sedangkan yang ini sama dengan sekan X tambah sekan X, dan hasilnya adalah tangen X tambah sekan X, tangen X kurang sekan X tambah C. Sekarang kita masuk ke soal nomor 16. Ini akan merupakan soal terakhir pada video yang ini.
integral 4 kotangen X kurang 3 sinus kuadrat X per sinus X dx sama dengan, ini kita buat menjadi, kita uraikan menjadi seperti ini. Jadi ini kita ubah bentuk ini menjadi sepersinusnya, ini menjadi kosekan ya, ini habis pangkat tinggal sinus X dx. Kemudian ini hasilnya dengan menggunakan teorema integral kosekan X kali kotangen X dx sama dengan negatif kosekan X, sehingga akhirnya diperoleh itu 4 kali negatif kosekan X dikurangi dengan 3 kali negatif kosinus X tambah C, akhirnya diperoleh hasil akhir negatif 4 kosekan X tambah 3 kosinus X tambah C. Demikian selesai pembahasan kita dulu untuk video yang ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan bagi yang belum subscribe, kiranya boleh subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.